Hai, balik lagi bersama saya Iksan. Dan di sini saya mau share aja nih guys soal pengalaman saya selama hampir sekitar 1 bulan pakai smartphone Infinix Hot 10s-nya ini. Tapi kayak biasa nih guys, sebelum saya lanjut ke videonya, buat kalian yang mungkin suka dengan konten unboxing atau review kayak gini, jangan ragu lagi buat klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga buat aktifin notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Oke, ini dia smartphone Infinix Hot 10s-nya. Dan selama saya pakai HP ini, ada beberapa hal yang menurut saya bagus dan ada juga yang menurut saya kurang bagus nih guys. Tapi sebelum itu, saya mau coba infoin sedikit soal spesifikasi dan harga dari smartphone Infinix Hot 10s ini. Infinix Hot 10s ini punya dua varian RAM ya, dan kebetulan unit yang saya punya ini adalah varian RAM 6GB dengan memori internalnya sebesar 128GB yang bisa kalian beli dengan harga 2.099.000 atau bisa dibilang 2.100.000 kurang 1.000 ya guys, dan 1,799 juta atau bisa kita genapin jadi 1,8 juta buat varian RAM 4GB dengan memori internalnya sebesar 64GB. Tempat buat belinya juga ini beda-beda ya guys. Untuk varian RAM 4GB kalian bisa dapetinnya di Shopee. Kalau untuk varian RAM 6GB kayak yang unit yang saya pegang ini, kalian bisa beli di Lazada. Dan nanti untuk link pembeliannya bakal saya taruh di kolom deskripsi. Dan ya, emang sejauh ini juga saya belum nemu HP ini tuh dijual di counter-counter konvensional gitu ya, atau dijual secara offline maksudnya. Nah, kalau untuk spesifikasinya, HP ini tuh sudah menggunakan chipset dari MediaTek yaitu Helio G85 dengan struktur fabrikasinya sebesar 12 nanometer. Juga dengan dukungan kartu grafisnya yaitu Mali G52 MC2. Dan dari pengalaman saya selama menggunakan HP ini buat dipakai main game, performanya itu udah benar-benar bikin saya takjub. Kayak misalnya waktu saya pakai buat main game Mobile Legends. Settingan grafis yang bisa saya pakai di HP ini adalah HFR High, dimana kualitasnya ini benar-benar bagus banget. Sama sekali nggak nemuin frame drop selama dipakai buat main game ini. Cuma di sini saya agak sedikit kecewa sih di performa yang menurut saya udah bagus banget kayak gini. Settingan HFR ultranya itu belum ke unlock di HP ini. Padahal ya HP ini kan udah kolaborasi dengan Mobile Legends gitu ya guys. Tapi ya nggak apa-apa ya, semoga aja kedepannya akan ada update software yang bisa bikin settingan HFR ultranya ke unlock di smartphone Infinix Hot 10s-nya ini. Nah, sekarang gimana kalau performa HP ini dipakai buat main game berat kayak PUBG Mobile atau Genshin Impact? Dari pengalaman saya pakai HP ini buat main game PUBG Mobile gitu, saya udah dapetin settingan grafis di Smooth Ultra dan juga HD High buat settingan grafis tertingginya. Tapi di sini saya mainin di settingan grafis Smooth Ultra aja ya, dan feel sepanjang saya mainin game ini juga sama enaknya kayak main game Mobile Legends tadi. Jarang banget terjadi frame drop dan nyaman aja buat nyelesain satu game di HP ini. Tapi ada sedikit info aja nih buat kalian yang memang suka menggunakan gyroscope waktu main game ini. Saya rasa kalian bakal dibuat kecewa ya, karena gyroscope dari HP ini tuh emang delay banget. Jadi kalian bakal nggak nyaman kalau main menggunakan gyroscope di HP ini. Kalau buat dipakai main game Genshin Impact, saya pakai settingan di medium 60 fps ya. Meskipun yang direkomendasikan hanya sebatas settingan grafis terendah aja. Tapi saya masih cukup nyaman buat mainin game ini selama sekitar 10-15 menit. Ya walaupun beberapa kali saya menemukan frame drop, tapi saya nggak merasa keganggu soal hal itu. Untuk spesifikasi layarnya, HP ini sudah menggunakan layar IPS dengan lebar layar sebesar 6,82 inch. Yang amat sangat disayangkan untuk resolusinya ini masih terbatas di resolusi HD Plus aja. Tapi yang menarik, meskipun resolusi layarnya yang masih HD+, layar dari HP ini tuh sudah memiliki fitur refresh rate layar tinggi sebesar 90Hz, yang udah pasti akan meningkatkan kualitas pengalaman kalian saat menggunakan HP ini. Baik ketika kalian gunain waktu scroll-scroll sosial media, menonton film, atau saat kalian gunain buat bermain game. Mata kalian juga bisa lebih dimanjain lagi loh dengan ukuran layarnya yang terbilang lebar ini guys. Dan kalau boleh jujur, walaupun resolusi layarnya hanya sebatas HD Plus aja, tapi layarnya ini masih cukup enak buat dilihat loh. Jadi masih bisa kasih detail gambar yang cukup tajam dan kasih saturasi warna yang bagus waktu kita gunain layar HP-nya ini.
Sekarang lanjut ya ke spesifikasi kameranya nih. HP ini udah dibekali setup triple kamera, di mana untuk resolusi kamera utamanya sebesar 48 megapiksel, kamera depth sensornya sebesar 2 megapiksel, dan AI kameranya yang beresolusi QVGA. Buat resolusi kamera selfie-nya yaitu sebesar 8 megapiksel. Dan buat kualitasnya, hasil dari jepretan kamera dan perekam videonya ya saya rasa cukup aja ya. Karena masih bisa kasih detail gambar yang bagus, meskipun terkadang sesekali masih menemukan titik-titik noise di hasil jepretan kameranya. Apalagi saat berada pada kondisi low light atau minim cahaya. Ya, jadi kayak gini ya guys kualitas kamera si Infinix Hot 10s kalau di kondisi low light kayak gini ya. Dan ini tuh jam setengah 10 ya, setengah 10 malam. Dan saya belum aktifin LED flash yang ada di bagian depan layarnya nih. Nah, habis ini saya mau coba nyalain dan kalian bisa lihat sendiri hasil kualitas gambarnya guys. Ya, sekarang LED flash-nya udah saya aktifin ya guys, dan nyala ada 2 di bagian depan layarnya ini. Dan kalau saya lihat hasilnya tuh lumayan ngebantu buat ngurangin noise ya, dan jadinya tuh eh, nyorot ke muka gini jadi lebih jelas kelihatan guys ketimbang hasil yang sebelum diaktifin LED flash-nya. Dan saya rasa ini ngebantu banget buat kalian yang mungkin mau daily vlogging malam hari kayak gitu, ini cahayanya cukup membantu banget. Dan ini tuh tangan saya bentangin kayak gini dan cahayanya masih cukup nyorot ya ke wajah guys. Dan ya kalian bisa nilai sendiri lah ya gimana kualitas kamera depan dari si Infinix Hot 10s ini di kondisi low light kayak gini dengan cahaya LED flash yang ada di bagian depan layarnya. Jadi nggak perlu HP mahal loh tentunya buat punya LED flash yang ada 2 di depan bagian layarnya ini guys. Oh ya, dari tadi saya lupa nih buat ngebahas desain bodinya ini. Bodi dari smartphone Infinix Hot 10s ini punya ukuran panjang 171,5 mm dan lebar 77,5 mm. Kalau untuk tebalnya sendiri ini di kisaran 9,2 mm aja. Dan sudah jelas ya, ini bukanlah sebuah smartphone yang compact buat kalian gunain dengan satu tangan aja. Apalagi misalnya kalian punya ukuran telapak tangan yang terbilang cukup kecil guys. Kalau untuk material bodinya, HP ini masih menggunakan bodi berbahan plastik atau polikarbonat ya. Yang feelnya menurut saya ya standar HP-HP di harga 2 jutaan lah ya. Finishing back covernya ini sebenarnya glossy tapi kayak dirancang khusus buat anti dari yang namanya bercak sidik jari guys. Dan bener aja, selama saya pakai HP ini dan nggak pernah saya pakaiin casing, saya hampir nggak pernah bersihin bercak sidik jari dari bagian back covernya ini. Tapi ada satu hal nih yang selalu saya nggak suka dari desain bodinya ini, dimana letak fingerprint scannernya yang menurut saya kurang ergonomis, karena terasa sedikit over ke atas, jadinya ya saya suka kesulitan waktu gunain fingerprint scannernya ini. Tapi ya untungnya Infinix udah kasih fitur face unlock di HP-nya ini. Yang kecepatan bacanya menurut saya juga udah cukup oke buat di kelasnya guys. Kalau bahas soal speaker, saya rasa nggak ada yang istimewa ya dari HP ini. Walaupun udah dibekali fitur audio DTS, tapi saya rasa keluaran suaranya masih kurang enak dan tergolong kecil. Dan yang terakhir adalah soal daya tahan baterai dari HP ini. Kapasitas baterai yang 6000 mAh yang dipadukan dengan resolusi layar SD+, jadinya daya tahan dari HP ini jadi semakin awet ya. Bisa dibilang selama saya pakai HP ini buat jadi pendamping daily driver saya bisa mengisi daya baterai HP ini sekitar 2 hari sekali aja guys. Gimana? Awet kan? Tapi meskipun begitu bukan berarti nggak ada kekurangannya ya guys.
Kekurangannya ada pada saat saya mengisi daya baterai dari HP-nya ini, yang bisa memakan waktu lama sekitar 2 jam 45 menit menggunakan kepala charger bawaannya yang hanya memiliki output maksimal sebesar 10 watt aja nih guys. Dan kekurangan yang kedua adalah port pengecasannya nih, yang masih menggunakan port micro USB, di mana seharusnya di tahun 2021 kayak gini, penggunaan port micro USB itu udah tidak layak lagi buat dipakai ya guys. Sekarang adalah kesimpulannya nih guys. HP ini tuh udah cukup bagus ya menurut saya buat kalian yang emang butuh smartphone dengan performa yang powerful dan juga punya daya tahan baterai yang cukup menunjang buat aktivitas kalian seharian. Selain itu harganya yang bisa dibilang cukup murah bisa jadi bahan pertimbangan kalian buat beli HP ini. Jadi ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu aja ya guys video review soal smartphone Infinix Hot 10s-nya ini. Dan misalnya kalian masih punya pertanyaan soal HP ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Jadi seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian klik tombol like-nya. Dan kalau kalian nggak suka, dislike aja video ini. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys.